Halo guys, ketemu lagi di Demunar Update. Pada video kali ini kita akan mencoba membuat VPN server menggunakan Mikrotik di VPS. Mikrotik yang akan kita gunakan adalah versi CHR Cloud Hosted Router. Di video sebelumnya di tahun 2017 ya, saya udah pernah membuat tutorial mengenai cara install di VPS. Oke, ini dia ya, saya udah tulis juga di blog saya. Di cara mudah install Mikrotik Cloud Hosted Router di VPS. VPS yang saya gunakan di sini, saya menggunakan provider layanan dari VULTR ya. Kalau Anda ingin mencobanya, di sini akan saya bagikan link yang akan memberikan nominal gratis $100 yang bisa Anda gunakan selama 1 bulan gratis. Nah, nanti linknya akan saya taruh di deskripsi ya. Oke, langsung saja kita bikin instannya dulu. Kita bikin servernya dulu. Servernya saya menggunakan Ubuntu. Nanti setelah Ubuntu ini cuma sebagai perantara gitu ya. Caranya kita install. Setelah Ubuntunya keinstall, nanti dia akan ketimpa dengan Mikrotik yang versi CHR. Oke, langsung saja kita deploy new server ya. Ini kan kita udah login dari VLTR, masuk produk. Nanti kita klik plus deploy new server. Oke, di sini kita pilih yang cloud compute. Saya milih yang Singapura aja ya, yang dekat. Untuk harganya per bulan itu sekitar mulai dari $2,5 sebenarnya, tapi itu untuk yang lokasinya di New York. Kalau yang di Singapura mulainya itu $5 ya. Terus server yang akan kita gunakan tipenya itu yang 64 bit Ubuntu, saya versinya yang 16.04 ya. Sebenarnya mungkin bisa dicoba di versi yang lebih baru, tapi nanti kan ini akan ketimpa dengan CHR-nya ya, Cloud Hosted Router. Kita lihat dulu di sini. Mikrotik. Ini dia versi CHR Cloud Hosted Router. Keuntungan menggunakan CHR ini, kita dengan versi yang gratisnya, yang free license, kita sudah hampir memiliki kemampuannya itu kayak full gitu. Cuman ada pembatasannya, cuman di pembatasan speed untuk setiap interface itu dikasih maksimal 1 Mbps. 1 Mbps. Ini dia. Ini kan yang router OS. Nah, kalau yang nanti kita pakai adalah yang versi Cloud Hosted Router. Yang kita pakai itu versi raw disk image. Versinya berapa ya tadi saya lupa. Nanti kita udah ada di tulisan di blog saya sih. Nah, kita udah kita deploy dulu. Ini kembali ke yang sini. Pilih server lokasinya yang terdekat dengan Indonesia. Saya pilih Singapura biar nanti kecepatannya lebih bagus, ping time-nya atau latensinya. Terus pilih Ubuntu. Di sini Ubuntu 64.16.04. Terus ini yang harganya $5 per bulan. Dengan speknya CPU-nya 1 core, kemudian RAM-nya 1 GB dan bandwidth-nya 1 TB per bulan. Kita deploy ya. Deploy itu bangun, bikin. Ini dia namanya. Ini sebenarnya bisa dirubah cloud instannya, ini bebas. Tunggu sampai selesai, nanti kita login menggunakan SSH. Untuk SSH client kita bisa gunakan putih. Kalau di Windows kita pakai putih bisa lebih mudah. Kalau di Linux kita tinggal pakai SSH nama hostnya aja. Ini kita pakai putih ya, lebih simple karena graphical user interface pakai GUI. Harusnya udah selesai ini. Prosesnya cepat pembuatan VPS-nya. Nanti kita akan coba di video berikutnya ya, kita akan install juga VPN server
menggunakan pfSense. Dia FreeBSD ya. Oke, di sini IP-nya yang kita dapat 139.180.159.218. Ini kita copy, masukkan ke hostname-nya. Ini buat SSH. Kita kasih nama kita simpen ya, biar nanti nggak perlu ngetikin lagi. Terus username-nya root, dan ini passwordnya kita tinggal copy aja. Klik copy, terus kita open. Belum connect, coba kita ulangi lagi. Nah, ini udah connect. Loginnya root, passwordnya tinggal diklik kanan, dia akan otomatis nge-paste, kita tinggal enter. Nah, ini dia, kita sudah masuk ya. Kemudian cara installnya itu cukup gampang, ini tinggal copyin aja ini filenya, komennya. Tapi sebelum itu pastikan nama interface atau LAN card-nya, network card-nya itu adalah ENS3. Kalau misalnya bukan ENS3, nanti kita ganti ini, komen yang ini diganti. Kita ketikkan if config. Nah, di sini emang nama interface-nya adalah ENS3. Kita tinggal copy paste saja yang ini. Biar lebih yakin, kita taruh di notepad dulu ya. Takutnya ada komen yang berlebihan. Nah, ini dia kan. Kalau kita ngopi ke website kadang ada tambahan karakter yang nggak jelas. Kita copy, Ctrl C atau copy, kemudian kita tinggal klik kanan, tik, dan kita enter. Dia akan mendownload file raw CHR-nya, dan kemudian akan menginstal Mikrotik. Ini udah selesai, Mikrotik CHR-nya udah keinstall. Langkah berikutnya adalah kita restart instannya. Jadi ini kan masih Ubuntu ya, jadi harus kita restart biar dia udah berubah jadi Mikrotik. Kita klik restart server. Nanti kita konfigurasinya bisa menggunakan Winbox atau web config. Ketika pertama kali diinstal, untuk Mikrotik usernya adalah admin, passwordnya kosong. Oke, ya, kita coba buka di sini. Tadi IP-nya, IP servernya adalah ini dia. Kita copy, masukkan ke Winbox, paste, ini dihapus. Kita coba connect. Kalau berhasil login, ini berarti Mikrotiknya udah terinstall ya. Ini dia versinya, versi 6.40.1 CHR. Kita bisa rubah dulu passwordnya ya, atau nggak usah, nggak apa-apa deh. Ganti, ini kosong, kita ganti passwordnya. Bebas. Nah, salah satu limitasinya itu cuman ada di sini, di interface ya. Nanti ini kan kalau di VPS interface-nya cuma satu LAN card-nya. Nah, ini dibatasin speed-nya itu 1 Mbps, nggak masalah. Tapi yang penting fitur-fitur yang lain hampir semuanya bisa digunakan. Oke ya, sekarang kita setting VPN servernya. Di Mikrotik kita tinggal klik ini PPP, point to point protocol. Kita setting PPPTP server. Nah, kita klik enable. Kemudian default encryption-nya boleh ini, dan default encryption juga nggak apa-apa. Apply, kita oke. Kemudian boleh juga kita bikin profile baru atau langsung ke secret juga bisa. Kalau
mending bikin profile baru ya. Di sini profilnya misalnya VPN coba, tukar addressnya 10 10 10 1 misalnya. Oh, tunggu dulu, saya agak yang lupa ya. Sepertinya kita butuh definisikan scope dulu deh. IP pool, kita bikin pool dulu ya di sini biar nanti klien connect-nya itu otomatis dapat IP address. Sininya VPN, nanti setiap VPN klien yang connect itu akan dapat IP 10.0 misalnya 100, jangan 100, 20 sampai 10.0.200 misalnya. Sorry, ini pool bebas sih, namanya bebas. Kemudian kita bikin profile VPN, lokal addressnya 10 titik 20.21 misal. Remote addressnya kita bisa pilih pool. Ini kita kasih DNS servernya, nggak usah deh. Oke ya. Kemudian secret kita tambahkan user ya. Misalnya VPN user 1, passwordnya user 1, service-nya ini, terus profilnya tadi yang kita buka adalah VPN coba. Oke. Selanjutnya adalah kita coba connect di Windows. Kita connect, caranya adalah ini, klik VPN. Ini kan udah ada ya, kita remove dulu. Kita add VPN. Untuk server name-nya, itu server address-nya itu kita copy dari IP Mikrotik ini yang sebagai VPN server. Paste, ini username password. Tadi passwordnya adalah user 1, username-nya user 1, passwordnya user 1. Emang bisa dibuka. Ini tadi belum keklik ya, Windows built-in. User 1, passwordnya user 1. Kita coba save, terus kita coba connect. Apakah berhasil connect? Nah, ini berhasil connect ya. Kita coba, kita lihat IP-nya, apakah dapat IP atau enggak. IP config. Kita dapat IP 10.10.0.200. Kita coba ping 10.20.21 ya. Kita berhasil connect ke Mikrotik yang VPN servernya. Kemudian kita coba ping ke google.com. Harusnya nggak bisa. Oke ya. Untuk mengatasi hal itu, kita cek dulu di Mikrotiknya sendiri. Kita ini lagi tadi udah diganti ya.
Kita coba ping google.com. Ini nggak bisa karena kita belum definisikan DNS-nya. Kita kasih DNS-nya Google ya. Terus jangan lupa klik allow remote request biar bisa ngeping. Ini kita kasih DNS 1.1. Ini yang 1.1.1 ini adalah DNS-nya Cloudflare. Kalau yang 88 itu punya Google. Kita coba lagi ping google.com. Harusnya reply. Oke ya. Berarti tadi kalau misalnya ngeping berdasarkan IP itu udah connect ke Google, tapi kalau misalnya berdasarkan name server google.com itu belum, dan ini harus ditambahkan IP DNS. Sampai di sini kita juga masih belum bisa. Ini juga belum bisa karena masih ada firewall yang belum kita setting. Kita klik IP firewall, kita kasih NAT ya. Di sini NAT-nya kosong. Chain-nya src NAT, terus out interface-nya adalah ether 1, kemudian pada bagian action itu di masquerade biar bisa paketnya itu biar bisa lewat. Nah, ini ping ke Cloudflare atau ke Google itu udah berhasil. Ini Google. Kita coba ping berdasarkan name server ya. Ini nggak bisa. Apakah masih ada yang salah? Not manual. Kita lihat IP rootnya ya, routingnya. Routingnya benar, apa masih ditambahin perlu satu ya? Harusnya enggak deh. Terus kita coba di sini dulu. Kita disconnect dulu ya. Disconnect terus connect lagi. Nah, tadi kita nggak bisa karena harus connect ulang. Ini kita udah bisa connect ke Google. Untuk membuktikan kita udah terkoneksi, harusnya kita IP-nya sekarang itu bukan lagi berada di Indonesia ya. Ini harusnya udah lokasinya Singapura. Kita coba what is my IP. Kita lihat di sini. Nah, ini IP kita udah berubah menjadi IP Singapura. Ketika kita menggunakan VPN, tentunya blocking dari ESP ya. Misalnya banyak kan website yang diblokir, kita bisa buka menggunakan VPN ini. Kelemahannya yaitu tadi karena ini lisensinya masih free. Kita lihat di sini sistem license mana ya? Nah, ini license. Ini free. Interface-nya dibatasin 1 Mbps. Jadi walaupun kecepatan internet kita 20 Mbps ya kita dapatnya 1 Mbps ketika menggunakan VPN. Kita lihat di sini kalau mau coba tes biasanya kurang dari 1 Mbps. Oh, nggak bisa ya. Karena pakai VPN, ini web base, coba pakai kita cek. Oh ya, kelebihan salah satu tujuan menggunakan VPN adalah kita bisa mengkoneksikan misalnya satu cabang berisi banyak komputer dan cabang lain menggunakan misalnya sama-sama mikrotik bisa dikoneksikan, dan di belakang NAT atau di belakang firewall pun tetap bisa koneksi dengan yang lain. Tentunya ini akan sangat menghemat
resources daripada kita menyewa koneksi internet yang dedicated. Kita bisa menggunakan public internet dan di dalamnya menjalankan VPN untuk koneksi antar cabang. Oke ya, mudah-mudahan agak bisa dipahami. Kita coba buka apa ya yang diblokir apa sih? The RX1 misalnya nih. Ini pakai Cloudflare. Apa sih yang diblokir? Yang diblokir apa misalnya, coba? Coba lah, pasti bisa kebuka pakai ini. Kecuali Netflix ya. Kalau Netflix ya pengecekannya masih belum begitu paham, sehingga kalau pakai VPN dia akan menolak diakses. Kita coba kemarin kalau nggak salah veoh.com itu diblok, dan ini bisa kebuka. Oke ya, kebuka. Intinya sih ini untuk yang meloncati atau melewati filtering dari ISP udah bisa, dan VPN ini bisa kita gunakan untuk menghubungkan beberapa komputer cabang dengan cabang yang lain atau dengan pusat menggunakan VPN. Oke, itu saja dari saya. Nanti di tutorial berikutnya kita akan bahas MikroTik yang service yang lain ya. Ini VPN server. Oh ya, koneksinya itu cukup banyak. Karena ini di VPS dan RAM-nya gede, berarti lebih tangguh ya dibandingkan dengan kita menggunakan router boot yang RAM-nya kecil dan space-nya juga kecil. Dengan adanya CHR ini, walaupun kecil, maksudnya walaupun terbatas dia lisensinya dan maksimal 1 Mbps, tapi CHR ini bisa kita manfaatkan untuk autentifikasi hotspot terpusat. Misalnya hotspot di Bandung bisa connect user hotspot di Bandung, kalau dia pindah ke Jakarta misalnya, asalkan dia menggunakan sama-sama radius servernya di sini, dia bisa connect langsung. Jadi tanpa perlu membuat ulang username-nya. Di sini adalah pemanfaatan dari radius server. Sebetulnya banyak yang bisa dieksplor menggunakan CHR MikroTik ini. Dan enaknya lagi dia nggak ada batasan waktu trialnya. Kalau nggak salah, kalau yang versi router OS itu cuman 1 kali 24 jam ya. Habis itu minta lisensi. Kalau yang ini bisa dipakai lumayan lama dan setahu saya belum ada batasannya deh. Oke, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya jika video-video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.